Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang pertama najis mughalladzah, namanya najis mughalladzah. Ini najis yang berat. Ya, kenapa dikatakan berat? Karena ini penyuciannya termasuk berat. Ya, najis mughalladzah ini adalah ya disebutkan al-kalbu wal khinzir, itu anjing dan babi. Anjing dan babi ini termasuk najis berat. Kemudian yang kedua namanya najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu ringan, ya. Najis yang ringan, ya. Najis yang ringan itu adalah buang air kecil bayi yang belum berumur 2 tahun atau belum pernah makan sesuatu selain daripada ASI. Ya. Jadi dia belum makan sesuatu selain daripada ASI ibunya, ya. Kalau dalam kitab apa namanya Fathul Qarib itu dia belum berumur 2 tahun, ya. Kemudian berikutnya najis mutawassithah, najis sedang, ya. Semua najis-najis selain dari najis mughalladzah dan mukhaffafah, ya. Seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia, binatang dan lain sebagainya, ya, itu termasuk najis mutawassithah, ya. Nah, kemudian berikutnya cara membersihkannya, ya. Yang pertama najis mughalladzah, kalau terkena 2 hewan ini, ya, maka seperti jilatannya atau kotorannya, maka cara menyucikannya adalah harus menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya 7 marrat, 7 kali, salah satu basuhannya biturab, dengan menggunakan tanah, ya. Jadi kalau terkena itu, siapa tahu di rumah ternyata ada piring, ada niatnya sih ngasih kucing, ya, ternyata anjing datang situ, anjinglah yang makan di situ, maka piring itu terkena najis berat, najis mughalladzah, ya. Bagaimana cara mencucikannya? Mencucikannya yang pertama bersihin dulu kotor-kotorannya situ, ya. Habis bersih itu cuci 7 kali, 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, ya. Ini ibu sekalian, sampai hari ini metode ini tidak dikalahkan oleh siapapun, ya. Maka salah seorang apa namanya ahli kebersihan, ya, dia menciptakan deterjen yang tercanggih sekalipun, dia sudah mencoba, ya, dia mencoba itu udah terkena jilatan anjing tuh, kemudian dia bersihkan pakai sabun yang terhebat lah, kemudian dimasukkan, bawa ke lab, lihat lagi itu, ternyata kuman-kumannya itu masih ada lagi, masih ada. Kemudian lagi dibersihkan lagi itu, dia masukkan di suhu yang sekian panas, lihat lagi itu, ternyata masih ada lagi itu, ya. Sampai dia panaskan dengan kepanasan yang sekian derajat, itu dibawa ke laboratorium, ternyata itu kumannya masih ada. Begitu dicoba dengan teknis fikih Islam itu, diambilkan tanah, digosok-gosok pakai tanah itu, ya, kemudian cuci berikutnya 7 kali dengan air, dibawa, ternyata subhanallah itu bersih, ya. Maka kalau orang tua kita zaman dahulu nyuci piring itu kan pakai tanah, iya kan, abu, iya, pakai abu itu, nggak ada yang lain lagi, sabun abu. Sabunnya itu pun ada bacaannya sinar laut. Matahari, ya, itu ya, itu cucinya, ya, kompas, ya, itu, ya, luar biasa. Kalau ibu-ibu ingat zaman dahulu itu indah, zaman dulu itu daripada sekarang. Dulu itu yang namanya mau nyikat gigi itu, orang tua ajarkan, nak, nyikat gigi itu mencet odol itu di ujung, habis ngelipat, ujung ngelipat sampai habis itu, ya. Dulu itu, sekarang anak zaman sekarang nggak terus lagi pencetnya semuanya, akhirnya belum habis odol itu sudah bolong belakangnya, ya. Nah, itu, ya. Jadi biturab, ya, dengan menggunakan tanah ini.
Ya. Tanah dengan abu gosok tadi sama Ustaz? Sama ya, boleh menggunakan tanah abu gosok sama ya. Kasihan yang punya nama Abu itu ya. Ya sering disebut abu gosok ya. Nah, ya. Gosok dibakar pula ya. Ya, bakar itu dua maknanya. Yang pertama itu makna itu pagi-pagi. Kenapa disebut Rasulullah memanggil sahabat itu Abu Bakar? Dia pertama itu bangunnya itu paling pagi. Terus yang kedua, dia Abu Bakar itu juga berarti anak-anak onta. Kenapa demikian? Abu Bakar itu paling sukses ternak onta. Maka disebutnya itu Abu Bakar, ya. Jadi itu ya tentang najis yang mughallazah, najis berat, itu cara membersihkannya. Tidak ada yang lain, itulah. Kalau tidak dengan cara yang itu, maka dia tidak bersih. Ya. Kemudian yang kedua, najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu ringan. Ya. Sesuatu yang terkena najis mukhaffafah, cara menyucikannya adalah cukup memercikkan air pada tempat najis itu. Jadi kalau bayi, Ibu sekalian, kalau ini kita gendong bayi yang belum makan sesuatu selain daripada ASI atau air susu, yaitu dia kencing di ini nih, di tempat kita mau sholat mukna kita itu, ya, maka cukup yang ambil air, percikan aja tuh, itu sudah bersih, sudah dari segi fikih itu sudah bersih tuh. Bersih ya, cukup yang percikan saja ya. Waduh Pak, saya kalau begitu enggak yakin Pak, masih ragu-ragu saya. Kayak mana caranya? Harus yakin dan jangan ragu-ragu. Ya, kenapa demikian? Inilah yang Nabi ajarkan cara membersihkannya. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Kalau sudah jelas aturannya itu, jangan ragu lagi. Ini aturannya, nikmati. Nah, gitu ya. Karena ada orang itu setiap habis subuh dia ba'diyah. Kan enggak ada kan ya? Habis subuh ba'diyah, habis subuh ba'diyah. Saya tanya, kok habis subuh ba'diyah terus? Saya Pak Ustadz dari kecil kayak gini. Kalau ini saya tinggalkan, kayaknya gimana gitu rasanya. Ya, gimana? Nggak bisa tinggalkan. Kenapa? Nabi nggak ngajarkan itu masalahnya. Ya, sama dengan ada orang tuh, kalau dia tuh imam itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ditegur, itu salah itu Pak. Tapi dia bilang kalau nggak gitu tuh nggak nikmat rasanya. Ya, nggak bisa begitu ya. Dia harus berada di atas sebuah aturan. Ya, aturannya adalah kalau dia surah itu dia pendek ya. Jadi itu cara mensucikannya ya, cukup dengan memercikkan air ya. Berikutnya najis mutawassithah, najis yang ringan. Selain daripada yang berat, selain daripada yang ringan. Itu mutawassithah semua ya. Sesuatu yang terkena najis mutawassithah dapat suci dengan cara dibasuh sekali asal sifat-sifat najis yaitu warna, bau, rasanya itu hilang. Adapun dibasuh 3 kali basuhan atau siraman itu pun lebih baik ya, ahsan, dalam fikih lebih baik ya. Nah, jadi itu apa namanya? Najis ya, najis mutawassithah tuh gitu ya. Jadi dia terkena, umpamanya kita lagi mau berangkat, hujan, berteduh di bawah pohon, ternyata ada kotoran burung tuh kena situ ya. Batal enggak wudunya? Enggak ada kaitannya sama wudu. Ini sama najis ya. Jadi gimana? Ini bersihkan ini dulu nih. Bersih nih. Ya, ratakan, mengucur airnya sampai bersih. Ya. Bersih dia, udah hilang ininya. Baru kemudian dia diteruskan salatnya. Dilanjutkan, ya, diteruskan ke salat ya. Artinya apa? Dia bersih dari najis. Termasuk hal-hal yang lainnya yang mengenai umpamanya di sejadah di mana gitu. Kalau ketemu najis yang mutawassithah ini, dia cara membersihkannya itu ya sampai dia bersih ya. Nah, jadi 3 ini aja.